Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Semoga kalian semua sehat selalu ya. Ketemu lagi kita dalam pembelajaran tematik. Seperti biasa, sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kelancaran dan ilmunya bermanfaat bagi kita semua. Amin. Berdoa masing-masing di dalam hati, dimulai. Berdoa selesai. Pada hari ini, kita akan belajar tentang sistem pencernaan pada hewan. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah agar kita dapat mengetahui sistem pencernaan pada hewan. Langsung aja yuk kita bahas satu persatu. Let's go! Nah, coba kalian amati, hewan apakah ini? Ya, betul. Ini adalah kelinci. Sedang apa ya kelinci? Kelinci sedang memegang wortel. Wortel adalah makanan kesukaan kelinci. Yummy. Nah, kira-kira setelah wortel dimakan, apa ya yang terjadi? Bagaimana ya proses pencernaan pada kelinci atau pada hewan yang lainnya? Nah, sekarang kita akan membahas sistem pencernaan pada kelompok hewan mamalia, aves, dan reptil. Yuk kita bahas satu persatu. Sistem pencernaan pada mamalia. Mamalia dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama adalah ruminansia. Ruminansia merupakan sebutan untuk kelompok hewan ternak jinak yang berkuku atau disebut juga mamalia berkuku. Diserap dari bahasa Yunani ruminare yang memiliki arti memamah biak, sehingga dapat disebut juga memamah biak. Memamah biak artinya proses mencerna makanan dalam dua langkah. Contoh hewan ruminansia yaitu sapi, domba, kerbau, kambing, jerapah, rusa, unta, keledai, dan gajah. Yang kedua adalah hewan non-ruminansia. Non-ruminansia merupakan sebutan untuk hewan monastrik atau hewan yang hanya memiliki satu lambung. Contoh hewan non-ruminansia yaitu kelinci, kucing, dan kuda. Sekarang, yuk kita simak video berikut ini. Check it out! Kali ini kita akan belajar proses pencernaan sapi atau mamalia. Pertama, makanan masuk ke dalam mulut dan melewati kerongkongan. Kemudian, makanan masuk ke dalam rumen untuk ditampung sementara. Lalu, makanan masuk ke dalam retikulum untuk dicerna menjadi gumpalan kasar. Kemudian, makanan didorong lagi ke mulut untuk dikunyah kembali hingga halus saat sapi sedang istirahat. Setelah dari mulut, makanan masuk ke dalam omasum untuk dihaluskan secara kimiawi dengan bantuan enzim. Lalu, makanan masuk ke dalam lambung terakhir, yaitu abomasum. Abomasum merupakan tempat makanan dicerna dibantu oleh enzim dan asam klorida. Setelah dari abomasum, makanan masuk ke usus halus untuk diserap sari-sari makanannya dan diedarkan ke seluruh tubuh. Makanan sisa yang tidak dicerna akan keluar melalui anus. Nah, kalian sudah menyimak video tentang pencernaan pada mamalia, salah satunya adalah sapi. Sapi memiliki 4 perut. Yang pertama yaitu rumen yang disebut perut besar. Yang kedua, retikulum yang disebut juga perut jala.
Yang ketiga, omasum, yang disebut juga perut kitab. Terakhir adalah abomasum, yang disebut juga perut masam. Proses pencernaan pada sapi, yang pertama, makanan dari mulut akan masuk ke kerongkongan. Dari kerongkongan, makanan masuk ke perut besar dan perut jala, atau disebut juga rumen dan retikulum. Di dalam rumen dan retikulum, makanan dicampur sehingga terjadi proses fermentasi selulosa oleh enzim selulase. Enzim selulase dihasilkan oleh bakteri dan jenis protozoa tertentu yang terdapat di dalam lambung hewan tersebut. Makanan yang belum dikunyah dengan sempurna atau masih kasar akan dimuntahkan kembali ke dalam mulut untuk dikunyah kedua kalinya. Selanjutnya, makanan akan masuk ke dalam perut kitab atau disebut juga omasum. Di dalam omasum, makanan dicerna secara mekanik. Selanjutnya, makanan masuk ke perut masam atau disebut juga abomasum. Di dalam abomasum dihasilkan asam dan enzim pencernaan. Pencernaan di abomasum menghasilkan bentuk makanan seperti bubur yang disebut kim. Kim selanjutnya masuk ke usus halus. Di usus halus terjadi penyerapan zat-zat makanan. Sisa-sisa makanan menuju usus besar untuk dikeluarkan melalui anus sebagai feses. Sistem pencernaan makanan pada aves atau burung. Burung memiliki saluran pencernaan makanan berupa mulut, kerongkongan, tembolok, lambung kelenjar, lambung pengunyah, usus halus, usus besar, dan kloaka. Kelenjar pencernaan berupa hati dan pankreas. Makanan masuk ke dalam tembolok, lalu ke lambung kelenjar, kemudian lanjut ke lambung pengunyah. Dari lambung pengunyah, makanan dicerna dan masuk ke usus halus. Di dalam usus halus terjadi penyerapan zat-zat makanan. Kemudian sisa-sisa makanan menuju usus besar, kemudian dikeluarkan melalui kloaka. Sistem pencernaan makanan pada reptil. Reptil ada berbagai jenis, ada yang pemakan serangga seperti cicak, ada pula pemakan daging karnivor seperti buaya, ular, dan komodo. Secara garis besar, alat pencernaan pada reptil bentuknya memanjang sesuai dengan bentuk tubuhnya. Saluran pencernaan reptil meliputi rongga mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan kloaka. Sementara itu, kelenjar pencernaan berupa hati, empedu, dan pankreas. Proses pencernaan pada reptil, pertama, makanan yang dikunyah dari mulut akan masuk ke kerongkongan, kemudian masuk ke dalam lambung. Di dalam lambung terjadilah pencernaan makanan. Kemudian makanan masuk ke usus halus untuk diserap zat-zat makanan tersebut. Sisa-sisa makanan akan masuk ke dalam usus besar dan dikeluarkan melalui kloaka. Berikut ini adalah gambaran dari pencernaan pada katak. Perhatikan ya. Kemudian pada ular, pada ikan. Nah, selesai penjelasan dari Ibu. Sekarang kita masuk ke dalam tugas. Coba kalian tebak siapakah dia? Lalu kalian tuliskan ya nama hewannya dan bagaimana sistem pencernaannya. Coba yang pertama, hewan apakah ini? Kalian sebutkan nama hewannya, lalu kalian jelaskan cara atau proses sistem pencernaannya. Jangan lupa ya, tugasnya dikerjakan di buku tulis tematik.
Setelah sudah selesai, langsung dikirimkan ke wali kelas kalian masing-masing. Semangat! Oke, selesai pembelajaran kita hari ini. Semoga dapat dipahami ya. Kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Sampai ketemu lagi dalam pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.